Baik, selamat sore siswa-siswi Blue Ocean. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Baik, langsung saja video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang HACCP atau HACCP ya. Jadi HACCP ini adalah kepanjangan daripada Hazard Analysis Critical Control Point ya. Jadi HACCP ini sangat penting sekali untuk dunia perhotelan, khususnya F&B atau Food and Beverage Product ya. Baik, jadi HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan pada kesadaran bahwa hazard atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut. Nah, jadi dalam food and beverage product itu akan banyak sekali tahapan-tahapan dalam proses cooking atau dalam proses metode memasak. Nah, dalam setiap tahapan tersebut pasti akan ada risiko terjadinya suatu kesalahan. HACCP ini berfungsi dalam mengatur atau mengecek bagaimana sistem ini akan berjalan dengan baik. Yang mana apabila HACCP ini berjalan dengan baik, dengan sistem yang baik, otomatis keamanan pangan, kesehatan pangan akan tercapai. Itu adalah pengertian daripada HACCP. Kemudian kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan dalam meminimalkan risiko keamanan pangan. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan HACCP adalah di awal atau di tahap pencegahan. Jadi kita bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sesuai dengan SOP agar makanan yang kita hasilkan, agar makanan yang kita produk itu bisa aman, sehat, dan safety untuk dikonsumsi tamu atau pelanggan, seperti itu. Kemudian manfaat HACCP, manfaatnya akan sangat banyak sekali ya, khususnya untuk bidang kuliner, bidang food and beverage product, ini akan banyak sekali ya. Saya akan ambil ada 8 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah jelas manfaat HACCP adalah menjamin keamanan pangan ya. Dengan menerapkan HACCP yang baik, kita jelas akan menghasilkan makanan atau produk yang jelas aman dan sehat. Kemudian yang poin yang kedua adalah memproduksi produk pangan yang aman setiap saat. Jadi setiap saat kita berproduksi kita menghasilkan produk makanan itu akan selalu aman, karena apa? Standar yang kita pakai itu standar yang baik ya. Jadi yang bersih, kemudian yang sehat dengan segala aspeknya. Kemudian di poin ketiga adalah memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Jadi kita memberikan bukti bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita olah itu sesuatu yang sehat, sesuatu yang aman. Kemudian yang poin keempat adalah memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya. Ini akan memberikan rasa percaya diri nih bagi produsen. Karena apa? Dia menghasilkan suatu produk yang jelas-jelas aman, jelas-jelas sehat ya, di mana ini akan dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggannya. Kemudian di poin kelima adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jelas dengan sistem HACCP yang bagus, konsumen yang akan diuntungkan. Karena apa? Konsumen akan mendapatkan produk suatu makanan atau minuman yang jelas-jelas sehat dan aman untuk dikonsumsi, karena dia melewati proses yang benar-benar detail. Kemudian yang keenam adalah mencegah kasus keracunan makanan. Dengan penerapan HACCP yang tepat, jelas keracunan makanan akan kita minimalisir sampai ke 0% ya. Walaupun setiap tahapan itu akan ada risikonya, cuman kalau kita melakukan HACCP dengan tepat, HACCP dengan disiplin, otomatis kita akan menghindari kasus-kasus keracunan makanan. Kemudian di poin ketujuh adalah mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi. Nah, dengan penerapan HACCP lagi, jelas itu akan membuat pekerjaan itu menjadi efektif dan efisien, sehingga meminimalisir kesalahan atau kerusakan yang terjadi pada proses metode memasak yang dikerjakan.
Kemudian yang kedelapan adalah memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan. Jelas kita dengan dengan melakukan HACCP itu akan memberikan efisiensi bagaimana kita menghasilkan produk yang terbaik. Oke. Itu adalah kurang lebih ada 8 manfaat HACCP ya dalam dunia industri. Kemudian yang penting lagi adalah 7 prinsip HACCP. Yang pertama adalah analisis bahaya. Yang kedua adalah identifikasi CCP atau Critical Control Point. Kemudian yang ketiga adalah penetapan batas kritis setiap Critical Control Point. Kemudian yang keempat adalah penetapan sistem monitoring setiap Critical Control Point. Kemudian yang kelima adalah penetapan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang terjadi. Poin yang keenam adalah penetapan prosedur verifikasi. Dan yang terakhir adalah penetapan penyimpanan catatan dan dokumentasi. Nah, itu adalah kurang lebih 7 prinsip HACCP yang menjadi standar dalam operasional. Nah, kurang lebih HACCP kita bahas di sesi ini. Next kita akan membahas lebih dalam lagi. Dan tugas untuk mahasiswa dan mahasiswi Blue Ocean adalah sebutkan contoh nyata penerapan sistem HACCP dalam praktek memasak di kampus. Ya, jadi ini wajib ya untuk mahasiswi dan mahasiswa Blue Ocean ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.